Hidup itu bukan perlombaan. Tapi hidup itu adalah permainan. Makanya di Quran Allah juga berkali-kali mengatakan, sesungguhnya dunia ini adalah permainan. Dunia ini adalah panggung besar, di mana setiap kita adalah aktor-aktor yang terlibat dalam permainan itu. Lihat orang-orang yang menganggap hidup ini perlombaan. Makanya hidupnya selalu terburu-buru. Ingin cepat yang paling kaya. Ingin cepat yang paling pintar. Ingin cepat yang paling sampai. Akhirnya hidup penuh dengan tekanan. Dan sama sekali tidak merasakan kenikmatan hidup. Ketika orang lain mencapai sesuatu, dia menganggap orang lain sebagai kompetitor. Orang lain dianggap saingan. Sehingga dia pun memaksakan diri untuk mencapai itu. Bahkan dalam dirinya ada perasaan tidak suka ketika orang lain mencapai itu. Dan kebodohannya, karena dia tidak tahu, dia pikir dengan iri, dengan benci kepada orang yang sudah mencapai sesuatu yang disebut dengan kesuksesan. Dia pikir dia akan sukses. Dia sedang melanggar hukum alam. Dia sedang mengalami ketiadaan cinta. Tidak ada orang mencapai kesuksesan dengan ketiadaan cinta. Banyak orang yang tidak mengerti. Hidup itu adalah permainan. Dianggap hidup itu adalah main. Karena tidak bisa menangkap pesannya. Makanya bahasa Arab permainan itu adalah lahawun. Lahawun sudah jadi bahasa Indonesia. Lahawak. Jadi lawakan. Coba kalau orang sedang melawak, dia yang melawak bahagia, yang mendengarkan lawakan juga bahagia. Ketawa terpingkal-pingkal. Itu yang dimaksud dengan hidup itu adalah permainan. Hidup adalah permainan, maksudnya nikmati seluruh momen dalam hidup itu. Rintangan hidup, tantangan hidup, terima apa adanya. Jangan lari dari kenyataan. Itu yang dimaksud dengan hidup adalah permainan. Menjalani hidup dengan penuh sukacita. Jangan terlalu serius. Karena keseriusan itulah menjadi sumber penderitaan setiap manusia. Orang yang serius selalu tidak bisa menikmati hasil. Selalu tidak bisa menikmati proses, maksud saya. Selalu terjebak pada hasil. Sehingga seluruh momen untuk mencapai hasil itu nyaris tidak ternikmati. Coba lihat orang yang selalu berpikir ke tujuan, maka proses di perjalanan itu dia tidak bisa menikmatinya. Sederhana saja. Bapak Ibu yang mau sampai di tempat ini, karena otaknya, pikirannya sudah sampai di sini, maka di jalan tidak bisa menikmati apa-apa. Sejuknya angin menempa tubuh, tidak terasa apa-apa. Kaki bisa melangkah, nyaris tidak disadari. Seluruh kemewahan hidup yang disajikan semesta nyaris terlupakan. Karena kita terobsesi dengan tujuan, terobsesi dengan hasil. Dan seperti itulah kebanyakan kehidupan manusia. Tidak bisa hadir di sini, saat ini, sekarang, menikmati semua momen. Padahal tujuan hidup itu sederhana sebetulnya. Merasakan hidup itu sendiri. Dan untuk merasakan hidup, ya nikmati setiap momen. Nikmati rintangannya, nikmati tantangannya. Kalau di depan kita ada batu, kemungkinan batu cuma dua. Satu bisa menjadi rintangan,
Satu juga bisa menjadi pijakan. Orang yang pikirannya negatif, begitu melihat batu besar di hadapan, dia pikir itu adalah rintangan. Maka dia menjadi pesimis, mengeluh. Tapi sebagian orang yang melihat kehidupan sebagai permainan, dia penuh sukacita, dia tidak serius, dia tenang saja, dia mengalir saja. Bahkan dia bisa melihat batu yang di hadapannya itu sebagai pijakan. Batu yang di depan kita itu bisa sebagai pijakan, bisa sebagai rintangan, tergantung sudut pandang kita. Kita tidak bisa mengubah batunya. Yang bisa diubah itu adalah pikiran kita. Lihat orang-orang yang menderita dalam kehidupannya. Kenapa mereka menderita? Karena dia mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Coba, kita memaksa orang lain supaya jangan berpikir seperti itu, nggak bisa. Kita memaksa orang lain jangan berbicara seperti itu tentang kita, nggak bisa. Bahkan tubuh kita sendiri, kita tidak bisa mengendalikan. Coba ingat-ingat. Dulu waktu kecil, umur 7 sampai 10, lucu kita. Kulit kita masih halus. Nyaris tidak ada jerawatnya. Sekarang tubuh kita peot, menua, mulai ada bintik-bintik, tidak bisa melawan hukum alam. Karena perubahan itu di alam adalah hukum alam. Nah, yang mencoba melawan perubahan, ingin tetap muda, lalu mencari upaya ke sana kemari, lihat, semakin berupaya untuk tetap muda, semakin cepat tuanya. Karena semakin berupaya, maka dia semakin mendapatkan yang sebaliknya dari yang dia upayakan. Belajar bertahun-tahun di ruang kehidupan ini enggak pinter-pinter. Coba sekarang kita belajar mengendalikan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan cuma 3 kok. Yang ada di kuasa kita cuma 3. 1, pikiran kita, itu jelas dalam kendali kita. 2, perasaan kita, itu jelas dalam kendali kita. Yang ketiga adalah sikap dan tindakan kita, jelas itu dalam kendali kita. Nah, kita mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita. Semua dikontrol oleh kita seperti yang kita mau. Perhatikan. Semakin mengontrol sesuatu, maka kita akan dikontrol oleh sesuatu itu. Coba. Bahkan anak kita kontrol sesuai dengan yang kita mau. Apa yang terjadi? Begitu anak dikontrol sesuai dengan yang kita mau, maka suatu saat anak akan memberikan perlawanan kepada kita. Dan perlawanannya menjadi mengontrol kita. Lalu anak pun harus seperti diri kita, seperti yang kita mau. Kita tidak percaya bahwa setiap yang dilahirkan ke semesta ini oleh Allah, itu untuk tujuan Allah. Yang boleh mengontrol itu cuma Allah. Karena Allah yang punya rencana terhadap mereka datang ke sini, bukan kita. Bahkan melakukan tindakan kekerasan untuk mengontrol sesuatu yang di luar diri kita. Coba, makin melakukan tindakan kekerasan, bahkan semakin luka. Jadi hidup adalah permainan, maksudnya hidup itu harus adaptif, hidup itu harus fleksibel, jangan kaku. Karena maunya begitu, harus begitu. Lihat orang-orang kayak gitu, pasti penyakitnya mah, sakit kepala, tensi darah tinggi, napas pendek. Udah, gak lama itu stroke. Karena stres. Mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan. Ini baru pembukaan nih, supaya ngerti.
Belum masuk judul. Ada orang tinggal di pinggir sungai. Lalu kalau sungai itu meluap, dia kebanjiran. Harusnya kan dia pindah dari tempat itu. Kan tahu sering kebanjiran. Lalu dia mencari cara melawan alam. Caranya apa? Sudah dibendung aja sungai itu sama dia. Jadi bagian hulu sungai itu dia bendung. Dia mengeluarkan banyak tenaga. Dia mengeluarkan banyak uang untuk membendung sungai itu. Berhasil? Mungkin berhasil dalam waktu yang relatif pendek. Tetapi air yang dibendung itu kan lama-kelamaan menjadi kekuatan. Bahkan ada hujan besar, bahkan volume air tak terkendali lagi. Dia mencoba melawan hukum alam. Apa yang terjadi? Jebol bendungannya. Dan ketika jebol bendungannya, hilang rumahnya. Karena dia mencoba melawan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Harusnya dia berpikir yang realistis saja. Bagusnya kan dia pindah rumah. Dulu kebanjirannya cuma 1 teras. Tapi begitu bendungannya jebol, habis dengan rumahnya. Tuh. Itulah kebodohan manusia. Mencoba terus-menerus mengendalikan sesuatu yang di luar dirinya yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan. Kira-kira capek gak hidup kayak gitu? Kira-kira lelah gak hidup kayak gitu? Ya stop atuh. Ingin pasangan seperti yang kita mau. Bukan menerima pasangan apa adanya. Ingin anak seperti yang kita mau. Bukan menerima anak apa adanya. Selalu berpikir kesempurnaan. Nih saya kasih tahu. Kesempurnaan itu adalah saat kita bisa menerima ketidaksempurnaan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan itu adalah hukum alam. Ketidakpastian juga hukum alam. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua. Siapa yang sudah memiliki kepastian tentang hidup Bapak Ibu 10 tahun yang akan datang? Kejauhan saya nanyanya. Siapa yang memiliki kepastian tentang besok kita mau apa? Ada? Dan ketidakpastian itu hukum alam. Dan di balik ketidakpastian, di balik ketidaksempurnaan, kalau kita percaya di situ, ada kebutuhan kita. Dan kita coba untuk menghentikan keinginan-keinginan yang berlebihan. Hidup jadi damai. Makanya saya sering mengajarkan 3 saja harta yang kita miliki dalam hidup ini, harta yang luar biasa dalam hidup ini. Yang pertama adalah belas kasih, cinta kasih, welas asih, keinginan untuk selalu menumpahkan rasa kasih sayang kepada orang lain, siapapun mereka. Itu sudah benteng pertahanan kita. Itu sudah kekayaan kita yang paling besar. Hadiah mencintai itu cuma 1, pasti dicintai. Asal kita jujur pada diri kita sendiri, jangan terus berpura-pura. Pura-pura mencintai, pura-pura penuh cinta kasih, pura-pura dermawan. Padahal kita menipu diri kita sendiri. Kekayaan yang kedua, miliki oleh kita rasa berkecukupan. Rasa berkecukupan. Kita memiliki sedikit, tapi ada rasa berkecukupan, kaya itu, kaya raya.
Memiliki banyak tetapi tidak tidak memiliki rasa berkecukupan. Kita hanya akan terus diselibut oleh keserakahan, ingin mencapai yang lebih, lalu melupakan yang dimiliki saat ini. Hidup jadi tidak tenang. Siapa yang menciptakan ketidaktenangan itu? Ya diri kita sendiri. Lalu menyalahkan situasi di luar diri kita. Terus menerus seperti itu hidup. Mau sampai kapan? Aneh saya itu melihat orang-orang. Terlalu sibuk kita itu. Terlalu sibuk melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti esensinya. Terlalu sibuk melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak pernah mendapatkan hasil dari kita lakukan. Karena kita terjebak oleh apa yang dilakukan orang. Dan harta yang ketiga yang harus dimiliki oleh kita. Kalau tadi yang pertama adalah welas asih. Yang kedua adalah rasa berkecukupan. Yang ketiga, kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu banyak temannya. Dirindukan kehadirannya. Beda dengan orang yang sombong. Belajar ilmu harus punya kerendahan hati. Belajar bisnis harus punya kerendahan hati. Belajar apapun, kalau tidak punya kerendahan hati, kita akan dijauhi oleh berkah. Kalau kita belajar untuk tidak menuntut lebih dalam hidup ini, sudah tenang hidup. Belajar untuk merasa berkecukupan dengan apa yang ada, tenang hidup. Jangan terus-menerus kita ingin mengendalikan semua situasi seperti yang kita mau. Itulah yang memandang hidup itu adalah perlombaan. Sehingga berlomba, ingin dibilang yang paling hebat, ingin dibilang juara, ingin dibilang paling kaya, ingin dibilang paling pintar, ingin dibilang paling soleh, ingin yang paling segalanya. Coba orang kayak gitu, apa bahagia? Dia pikir bahagia itu adalah mendapat. Justru bahagia adalah melepas. Coba lepaskan keinginan berlebihan. Saat itu juga kita akan bahagia. Ya. Jangan terjebak oleh penilaian orang. Jangan jadi orang lain. Ada cerita bagus. Seseorang yang sudah mencapai kebijaksanaan, sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah tidak terjebak oleh pasang surut kehidupan, sudah datar tuh, sudah belajar mati selagi hidup, sudah datar, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, orang bijaksana ini ceritanya punya satu kuda kesayangannya. Di luar dugaan, kuda itu pergi dari rumahnya. Orang kampung di sekitar situ karena tahu kuda kesayangan orang bijaksana ini pergi, semua pada datang ke rumah itu menyampaikan bela sungkawa, turut berduka cita. Orang ini sudah selesai dengan dirinya sendiri. Walaupun sekampung menyampaikan duka cita, bela sungkawa, dia tidak tergerak sedikit pun dengan apa kata orang tentang dirinya. Dia tenang aja. Dan dia mengerti di setiap kejadian pasti ada pesannya. Dia mengerti di setiap kejadian pasti ada kebaikannya. Dia fokus aja pada kebaikannya walaupun kudanya pergi. Besok-besok betul tuh kudanya datang lagi sendiri. Buat temennya lagi. Yang dibawa ini temannya adalah kuda liar. Karena dia ternyata pergi ke suatu tempat dan kemudian bersahabat dengan kuda liar dan dia pulang buat temannya. Dan orang kampung situ tahu
Kalau kudanya Bapak bijaksana ini asalnya tahu jadi asalnya satu jadi dua. Semua datang lagi. Sekarang menyampaikan turut bersukacita. Kan gitu kebanyakan kalian ya. Kayak yang benar aja. Ya orang bijaksana ini walaupun sekampung menyatakan turut bersukacita atas kehadiran kudanya satu jadi dua, dia juga sudah mati selagi hidup, udah datar aja. Karena dia juga mengerti bahwa di balik semua itu pasti ada pesannya. Ingat ya, di balik apa yang disebut dengan musibah pasti ada berkah. Dan di balik semua yang disebut dengan berkah pun jangan lupa di dalamnya ada musibah. Karena dia sudah mengerti, sudah selesai, sudah ilmunya sudah sampai di tingkat itu, dia tenang aja. Betul tuh. Kuda liarnya kemudian ditunggangi anaknya. Anak kesayangannya. Anak laki-laki kesayangannya menunggangi kuda liar itu. Seorang pemuda gagah tampan di kampung itu. Menunggangi kuda liar, jatuh. Patah kakinya. Orang kampung situ datang lagi. Sekarang apa? Turut berduka cita lagi. Turut berbela sungkawa lagi. Orang yang sudah selesai ini dia diam aja. Betul anak kesayangannya jatuh dari kuda liar, betul anak kesayangannya adalah patah kakinya, tapi dia juga tenang aja. Cuman menangkap pesan apa yang hendak disampaikan semesta buat saya. Dia tidak terjebak pada hasil akhir, pada tujuan. Dia menikmati setiap proses, apapun itu. Inilah hidup. Berikutnya datanglah pengumuman dari negara. Kebetulan negaranya mau berperang. Semua pemuda di kampung itu wajib militer. Dan satu-satunya yang tidak kena wajib militer, anak kesayangannya. Karena patah kakinya. Datang lagi orang kampung itu. Menyampaikan turut bersukacita. Karena anak bapak sekarang tidak wajib militer. Anak-anak kami semua wajib militer. Terus menerus begitu hidup. Dan kalau saya teruskan cerita ini, selesai jam 12 kalian gak dapat apa-apa. Sekarang coba rasakan cerita ini. Ini bukan cerita orang lain. Ini cerita diri kita. Cerita kalian-kalian yang hadir hari ini. Karena saya selalu percaya kalau judulnya hari ini pasti yang datang orangnya ini. Saya percaya. Dan pulang dari sini kalian akan mengatakan, oh itu gue banget. Karena Allah selalu mengarahkan kita kepada yang kita butuh. Dan Allah tidak mengarahkan kepada yang kita ingin. Karena yang kita ingin belum tentu kita butuh. Paham sampai di sini? Oke. Rintangan dalam hidup, tantangan dalam hidup, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tolak. Gak mungkin. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa mengelola rintangan dan tantangan itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan batu yang besar di depan kita itu bukan sebagai rintangan, bukan sebagai halangan. Tetapi itu adalah sebagai pijakan untuk membuat kita bisa jauh lebih berkembang dan lebih maju. Disinilah kita harus belajar fleksibel. Lihat air. Kalau suhu naik, air itu fleksibel. Dia menguap. Berubah wujud. Kalau suhu biasa, dia wujudnya cair. Kalau suhu turun, dia beradaptasi dengan cara mengubah diri menjadi es. Tetapi lihat esensinya apa? Tetap aja dia air. Dia tidak berubah menjadi yang lain. Dia tetap aja H2O. Tidak kehilangan esensi ketika dia harus beradaptasi. Udah bisa gak begitu kayak air? Kalau kita beradaptasi, kita tidak kehilangan esensi. Nabi Muhammad daya adaptifnya tinggi.
lagi saum sunnah, diundang makan, demi menghormati yang menjamu makan, saat itu beliau berbuka saum dulu. Apa kehilangan esensi? Tidak. Setelah itu saum lagi. Orang bijaksana seperti itu.